Selamat pagi anak-anak. Ini apa kabar kalian hari ini? Apakah masih ada yang mengingat ini pertemuan kita minggu lalu? Oke, baik. Ini materi minggu lalu ada berkaitan dengan materi minggu ini tentang kesetimbangan dinamis dan penentuan KC/KP, di mana dalam indikator 3.8 itu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi, dan juga menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Nah, di mana tujuan dari pembelajaran ini adalah diharapkan kepada peserta didik agar dapat menjelaskan reaksi kesetimbangan dinamis yang terjadi berdasarkan hasil pengamatan dengan benar dan mengolah data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan KC dan KP suatu reaksi, dan menyajikan pengolahan data untuk menentukan tetapan kesetimbangan suatu reaksi dengan terampil serta terlibat aktif dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, untuk itu Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari kesetimbangan dinamis sendiri, dan adik-adik diharapkan untuk mendengarnya dengan cermat. Karena setelah ini Ibu akan bertanya tentang kesetimbangan dinamis ini. Oke, baik. Ini pengertian kesetimbangan dinamis sendiri adalah kesetimbangan kimia yang bersifat reversibel atau dapat dibalikan kembali. Reaksi reversibel ini artinya reaktan dapat menghasilkan produk, dan produk juga dapat kembali menghasilkan reaktan dengan laju reaksi yang sama. Kesetimbangan dinamis hanya dapat terjadi pada reaksi kimia bolak-balik. Kesetimbangan dinamis pada reaksi bolak-balik itu terjadi secara terus-menerus. Kemudian reaktan menjadi produk dan produk menjadi reaktan. Berdasarkan pengertian kesetimbangan dinamis yang telah Ibu jelaskan tadi, Ibu ingin bertanya, coba adik-adik sebutkan beberapa contoh kesetimbangan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik, adik Inka silahkan. Contoh reaksi kesetimbangan dalam tubuh. Dalam tubuh juga terdapat reaksi kesetimbangan. Contohnya peredaran oksigen dan pengaturan pH darah. Oksigen yang masuk ke dalam tubuh diikat oleh hemoglobin atau Hb sesuai dengan persamaan reaksi kesetimbangan. Hb tambah O2 menghasilkan HbO2. Silakan adik Nibas. Masih ada yang menjawab? Waktu dapat dipersilakan. Contoh kesetimbangan dinamis dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada proses penguapan air. Bila air dipanaskan dalam wadah tertutup rapat, terima kasih adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Berubah menjadi air. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan tentang reaksi kesetimbangan yang lebih mendalam lagi. Ada dua jenis. Yang pertama, jenis-jenis reaksi kesetimbangan. Ada dua jenis reaksi kesetimbangan, yakni yang pertama reaksi irreversibel atau reaksi yang bersifat searah, dan reaksi reversibel atau bolak-balik. Reaksi kesetimbangan reaksi dikatakan setimbang bila laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Reaksi kesetimbangan bersifat dinamis, artinya reaksi berlangsung secara terus-menerus dengan konsentrasi saat berubah-ubah sesuai dengan arah kesetimbangan. Dengan ciri-ciri reaksi reversibel, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan dan bersifat mikroskopis serta sistem tertutup. Berikutnya faktor-faktor kesetimbangan. Yang pertama, konsentrasi. Produk bertambah maka reaksi bergeser ke kiri, dan reaktan bertambah maka reaksi bergeser ke kanan.
Ini yang berikutnya tekanan dan volume. Tekanan dan volume, maka tekanan bertambah maka volume berkurang, reaksi bergeser ke koefisien yang lebih kecil. Tekanan berkurang dan volume bertambah maka reaksi bergeser ke koefisien yang lebih besar. Yang berikutnya suhu bertambah maka reaksi bergeser ke endoterm, dan suhu berkurang maka reaksi bergeser ke eksoterm. Yang berikutnya katalisator. Katalisator ini tidak dapat menggeser kesetimbangan karena hanya dapat mempercepat reaksi ini mencapai keadaan setimbang. Tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. KC memiliki rumus perkalian produk ini konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan perkalian konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Dengan contoh N2 tambah 32 menghasilkan 2NH3, maka KC-nya adalah itu ini konsentrasi NH3 dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi N2 dikali konsentrasi H2 dipangkatkan 3. Yang berikutnya ketetapan kesetimbangan tekanan atau KP sama dengan perkalian ini P produk dipangkatkan koefisien dibagi ini perkalian P reaktan dipangkatkan koefisien. Dengan contoh N2 ditambah 3 2 menghasilkan ini 2NH3, dengan maka rumus ini KC-nya itu ini P NH3 dipangkatkan 2 dibagi dengan P N2 ini dikali P NH2 dipangkatkan 3. Berikutnya hubungan antara Kp dan Kc. Kp sama dengan Kc dikali RT dipangkatkan delta N, dengan R sama dengan tetapan gas yaitu 0,082 liter atm mol min 1 K-1, dengan T sama dengan suhu dalam Kelvin, dan delta N sama dengan jumlah koefisien kanan dikurang jumlah koefisien kiri. Ini contohnya yaitu ini PCl2 ini menghasilkan PCl3 ditambah Cl2, maka ini diketahui harga Kc pada 191 derajat Celcius adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2, dan harga Kc-nya itu 3,26 kali 10 pangkat 2 molar, dan tentukan harga Kp pada suhu tersebut. Maka jawabannya adalah Kc ini sama dengan 3,26 kali 10 pangkat 2 molar, dan T sama dengan 191 derajat Celcius, maka kita enter menjadi Kelvin menjadi ini 191 tambah 273 sama dengan 464 Kelvin, dan delta N sama dengan 1 tambah 1 dikurang 1 sama dengan 1. Maka Kp adalah 3,26 kali 10 pangkat min 2 dikali 0,082 kali 464 sama dengan 1,24 atm. Sekian penjelasan dari Ibu. Apakah anak-anak bisa mengerti? Baik, jika anak-anak sudah memahaminya, maka Ibu akan memberikan ini tugas ini LKPD. Anak-anak silakan mengerjakan selama 30 menit ini, dan anak-anak ini bisa setelah selesai mengerjakan, anak-anak diharapkan untuk mengirim di WA Ibu secara pribadi. Ini sekian ini pertemuan hari ini. Terima kasih atas ini perhatian anak-anak sekalian. Maaf, satu lagi Ibu ini lupa bertanya. Ini jika anak-anak ini belum mengerti, anak-anak bisa bertanya kepada Ibu. Oke, baik, ini terima kasih sekali lagi ini. Terima kasih telah mengikuti ini pelajaran hari ini, dan selamat pagi anak-anak.